Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam channel Mapangara Berbagi. Hari ini saya kedatangan seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya yang ingin berbincang-bincang tentang migrasi orang-orang Bugis Makassar. Baik, kita mulai. Ya Pak, terima kasih sekali karena merespon SMS saya kemarin. Saya karena rasa penasaran saya tentang migrasi. Sebenarnya di sini agak menarik tentang kehidupan orang-orang Bugis Makassar maupun Mandar yang bisa dikatakan dengan kondisi sekarang banyak perkumpulan misalnya kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang itu bisa dijumpai di mana saja di Indonesia. Begitupun juga sampai pada negara-negara lain. Ada juga perkumpulan untuk keluarga besar Sulawesi Selatan. Ya. Di sini rasa penasaran saya sebenarnya Pak. Saya mengutip sebenarnya dari salah satu antropolog yang bernama Mukhtar Naim. Di sini dia mengatakan bahwa di mana ada tambatan perahu, di situ ada orang-orang Bugis Makassar. Ya. Jadi sebenarnya tentang migrasi ini Pak, kapan sebenarnya orang-orang itu dikatakan migrasi? Atau orang-orang Bugis Makassar itu migrasi Pak? Ya, jadi mungkin ya kita dapat keliru melihat dengan kehadiran orang-orang Bugis Makassar yang ada di mana-mana di Indonesia ini, sehingga kita mengatakan mungkin dari dulu mereka sudah migrasi. Ya, sama mungkin seperti yang disampaikan oleh Pelleras, ya, almarhum Pelleras ini seorang Prancis, ya, pakar yang menulis tentang buku di Bugis, ya. Di situ dia mengatakan bahwa mungkin ada kekeliruan bagi orang-orang Bugis Makassar ini dengan melihat begitu banyak perahu-perahu orang-orang Bugis Makassar yang ada di abad 18, 19. Sehingga kita mengatakan orang-orang Bugis Makassar itu pelaut. Menurut Pelleras, dan itu juga belum dibantah oleh ilmuwan kita, sebenarnya yang menjadi pelaut itu katanya orang-orang Mandar, bukan orang-orang Bugis Makassar. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai orang Bugis Makassar yang ada di luar begitu banyak, mungkin tidak secara otomatis kita mengatakan mereka sudah migrasi jauh sebelumnya. Menurut saya, migrasi orang Bugis Makassar itu barangkali kita harus bagi dia. Harus kita bagi bahwa sebelum jatuhnya kerajaan Goa di tahun 1667, mungkin tidak tepat kalau kita katakan bahwa orang-orang Bugis Makassar ini atau orang Mandar ini migrasi keluar. Yang begitu banyak dia dengan kapal-kapalnya kemana-mana itu, dia sebenarnya berdagang. Ya. Dia bukan migrasi dia. Ya, menggunakan kapal-kapal. Karena itu jangan heran kalau kita melihat begitu banyak nama-nama kapal yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya, kita mungkin mengenal nama kapal Palari, Padewakan. Bahkan ada undang-undang pelayaran Amanagapa, bagaimana mengatur mereka ini keluar, berapa biaya atau tambang yang mereka harus bayar kalau mereka dari Makassar pergi ke Jawa Timur, sampai ke Malaka, sampai ke Brunei Darussalam, ke Banjarmasin, itu ada semua tarifnya. Jadi sebelum 1667 kita andaikan orang-orang Bugis Makassar yang keluar itu adalah para pedagang sebenarnya. Jadi bukan mereka migrasi. Tidak ada satu alasan yang besar, yang kuat, yang membuat mereka harus migrasi keluar. Ya, untuk mereka keluar. Apa yang mereka, berasnya malah ada, tanahnya subur, ya, raja-rajanya arif bijaksana. Bahkan orang-orang luar datang malah. Ya, orang-orang Melayu ketika tahun 1511
orang-orang ketika Melaka jatuh, orang-orang lain ini yang banyak berhijrah juga ke sini. Ketika tahun 1641 misalnya, ketika Melaka jatuh di bawah kekuasaan Belanda dari tangan Portugis, orang-orang Portugis malah datang ke sini. Jadi datang ke Sulawesi Selatan, dan itu kurang lebih 3.000 orang yang datang itu. Jangan heran ketika perjanjian bunganya, draft perjanjian bunganya ketika dibicarakan antara Spelman dengan Karen Karundung itu, mereka menggunakan bahasa Portugis. Ya. Jadi orang-orang Bugis yang keluar itu adalah pedagang sebelum 1667. Catatan Tom Pires misalnya, ya, ketika Melaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 itu digambarkan bahwa ada komunitas pedagang Jawa yang ada di Malaka. Tapi tidak ada komunitas pedagang-pedagang orang-orang Bugis Makassar Mandar. Jadi mereka pedagang sebenarnya. Jadi bukan orang-orang yang keluar untuk mencari tempat pemukiman yang baru. Sehingga mereka itu tersebar di mana-mana, baru kita katakan dari dulu, semenjak dulu mereka keluar. Tidak. Mereka adalah pedagang-pedagang. Dan mereka pedagang-pedagang orang-orang Bugis Makassar dulu itu mereka berdagang ya kadang dengan satu keluarga yang berangkat berdagang di sana. Gitu. Ya, pedagang-pedagang mereka juga ini karena mereka dinanti-nantikan kehadirannya. Karena mereka berdagang selain barang-barang yang mereka bawa itu memang diperlukan di tempat itu, dia juga dikenal sebagai pedagang-pedagang yang jujur dan bertanggung jawab. Ya, karena itu jangan heran bahwa mereka ini memang dinanti-nantikan kehadirannya pada banyak pelabuhan-pelabuhan. Jadi harus ada perbedaan, harus ada pembeda orang-orang Bugis yang keluar tahun sebelum 1667 ketika perjanjian Bungaya dan kehancuran kerajaan Goa dengan sesudah tahun 1667. Gini Pak, kan tadi dikatakan harus ada pembeda, dan dalam buku Bugis Makassar yang tadi Bapak sebutkan atau yang ditulis oleh Pelores, di sini kan ada kata kekeliruan. Kekeliruan yang harus dilihat bahwa apakah memang orang-orang Bugis Makassar yang keluar itu migrasi atau memang dia pedagang. Bapak mengutip bahwa dia pedagang pada masa itu. Sebenarnya kapan sebenarnya dikatakan orang migrasi, dan Bapak membatasi setelah tahun 1667 itu ya? Ya, jadi perjanjian Bungaya 1667 itu titik awal dari mulai kemunduran kerajaan Goa. Kita tahu bahwa banyak bangsawan tinggi kerajaan Goa yang tidak puas hati dengan perjanjian itu. Itulah kemudian kembali bergolak sehingga hancur benteng Sumo 1669. Orang-orang Wajo dan orang-orang Mandar pendukung kerajaan Goa itu juga marah, dan mereka ini juga yang kemudian keluar. Ya. Dalam catatan Andaya dalam buku The Heritage of Arung Palaka itu, dia gambarkan bahwa orang-orang yang keluar itu seperti perkampungan yang keluar. Itu memberikan gambaran begitu banyak orang yang keluar setelah itu. Ya, jadi mereka ini keluar. Ada yang kemudian karena melihat ada pertentangan dengan Bugis dan Makassar ini, yang kala ini menurut Spelman itu dia kategorikan kepada Makassar. Jadi Bugis Wajo ini walaupun dia Bugis, dia dianggap juga Makassar. Turapea ya yang orang-orang Makassar ini dia dianggap Bugis karena Turapea itu ada di belakang ataupun ikut mendukung Arupalaka dan Spelman. Ya. Orang Mandar demikian juga, dia dikategorikan sebagai Makassar juga karena dia adalah pendukung kerajaan Goa. Jadi istilah Bugis Makassar ini menurut Edward Polinggoma almarhum itu sebenarnya memang diciptakan oleh orang-orang Belanda ketika perjanjian Bungaya itu.
kalau kita melihat pada catatan harian Raja-Raja Goa, ya, catatan harian Raja Goa itu sebenarnya dia tidak ditulis dalam aksara Lontara, dia ditulis dalam aksara Jawi, ya, dengan bahasa Makassar, ya. Dalam catatan harian itu tidak kita menemukan satu kata pun, ya, tidak pernah kita tidak akan temukan satu kata pun yang mengatakan bahwa To Bugis atau To Mangkasar. Tidak. Dia hanya mengatakan To Goa, To Bone, To Soppen. Dia tidak bilang To Bugis atau To Makassar. Jadi memang istilah itu memang dalam banyak hal menjadi istilah politik yang diterapkan oleh istilah politik yang diterapkan oleh VOC ketika itu. Jadi ketika mereka keluar, kan ini yang masuk dalam kategori Bugis ini kan pendukung VOC. Ya, yang kalah itu dianggap orang Makassar, ya, Raja Goa ini. Jadi orang-orang Makassar ini dalam banyak hal dia telah dibatasi ruang geraknya. Ya, sebagai pihak yang kalah itu memang sangat menyakitkan. Dulu ketika perang terjadi di dalam wilayah Sulawesi Selatan itu, kalau perang terjadi semua dapat diselesaikan dengan baik sebenarnya. Dapat diselesaikan dengan baik. Ketika kerajaan Goa di abad-abad ke-16 itu melakukan serangan ke atas kerajaan Bone, ya, kita kenal misalnya Tuni Palangga, ya, Tuni Batta, ya, Tuni Janlo, semua itu ketika perang selesai cukup dengan menyandingkan Alajang ataupun Kalompuang, kedua kerajaan ini sudah dianggap selesai. Tapi kan ini persoalan baru. Kenapa ada orang lain yang masuk di dalamnya? Yaitu VOC yang punya juga kepentingan. Jadi VOC ini punya kepentingan lain. Ketika mereka dulu perang, ya mungkin perang mereka merebut budak, ya. Tapi ketika datang orang Belanda ini ada satu persyaratan yang harus mereka penuhi kalau kalah perang. Kadang-kadang mereka harus bayar biaya saya dari Batavia ke sini. Itu yang pernah diminta oleh pemerintah Hindia Belanda ketika dia menyerang Bone tahun 1905. Dia kasih catatan, ganti juga biaya saya dari Batavia ke Bone untuk menyerang kamu. Bayangin. Yang tuntutan yang Rumpak Nabone. Iya, Rumpak Nabone itu. Kan ini luar biasa. Jadi hal-hal ini semua membuat memang kadang makin kacau ini karena adanya orang luar yang masuk, dalam arti kata ada VOC. Tapi kan kita tidak bisa halangi itu karena ketika itu VOC ada di mana-mana dia ingin menguasai. Jadi demikian. Jadi orang-orang Makassar ini yang telah dibatasi pada banyak tempat untuk berdagang misalnya, untuk keselamatan dia di tengah jalan, di dalam pelayaran, mungkin dia lebih aman menggunakan istilah Bugis sebenarnya untuk merujuk bahwa dia adalah apa? Dia adalah sahabat dari VOC. Karena itu jangan heran, akhirnya banyak orang Makassar yang kemudian mengatasnamakan dirinya Bugis. Akhirnya yang keluar itu Bugis semua. Bugis semua. Tapi tidak boleh kita katakan bahwa dengan Bugis itu sudah aman. Tidak juga. Karena ada bukan orang-orang Bugis juga yang boleh mengatakan bahwa saya orang Bugis. Ya, jadi saya ambil contoh, ini pengalaman saya sendiri. Jadi ketika saya berada di Brunei Darussalam tahun 1996 membawakan satu makalah, saya kebetulan hari itu membawa makalah mengenai perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Bone terhadap bangsa Inggris yang memerintah di Sulsel, ya, 1812, 1816 itu. Ketika istirahat, saya bertemu dengan dua orang penjaga museum di Brunei Darussalam.
Ya, karena waktu istirahat kita minum-minum kue, salaman, dan saya selamat sebagai orang Bugis yang menghargai orang. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Suryadi Map Pangara. Sengaja saya besarkan Map Pangara itu karena nama saya Suryadi itu nama kejawaan. Ya, betul. Tapi ingat, di tahun, kalau kita melihat nama-nama orang Sulawesi Selatan yang lahir di tahun-tahun 55 ke atas, 1955 ke atas, ketika banyak tentara-tentara Jawa yang ingin meredam DITI ini, ya, jaga keamanan sini, ada bagian-bagian tertentu yang perilaku tentara-tentara yang datang itu baik sekali, sehingga orang orang ingin juga anaknya namanya juga menjadi nama-nama Jawa misalnya, ya. Nama saya Suryadi, ya, tapi karena kita Islam maka harus pakai bin, jadi bin Map Pangara saya pakai, ya. Dan saya sampaikan pada penjaga museum itu, Suryadi Map Pangara dari Bugis. Respon dari penjaga museum gimana? Kaget dia. Saya tak percaya encek dari encek, ya. Saya tak percaya encek dari Makassar, dari Bugis. Saya jadi kaget juga. So, hebat sekali orang ini, kok dari wajah saja dia tahu bahwa saya bukan orang Bugis. Saya bilang, kok kenapa encek tidak percaya bahwa saya orang Bugis? Yang kami tahu, orang Bugis itu hitam kulitnya dan keriting rambutnya. Wow. Jadi dan stereotipe yang ini hitam kulitnya dan keriting rambutnya ini membuat nama Bugis di Brunei itu sedikit kurang baik. Ya, jadi ketika ada anak gadis katanya, ya, anak gadis yang kepala batu pada orang tuanya, untuk membuat anaknya dipatung, cuma satu yang dia katakan, saya kawinkan kamu dengan orang Bugis, langsung dia takut. Itu. Jadi memang ada waktu aja orang-orang Bugis Makassar ini yang pedagang jujur, apalagi kalau pemberani itu tidak perlu kita nafikan lagi, ya, tidak perlu, karena orang-orang tua kita di masa lalu itu sangat pantang jadi anaknya itu jadi penakut, harus pemberani. Jadi tidak semua, ya, jadi tidak semua orang Bugis di mana-mana diterima dengan baik, ya. Kalau di Malaysia barangkali memang agak berlebih. Memang berlebih. Di Malaysia, ya, kita tahu baru-baru ini ketika Mahathir Muhammad mengatakan perampok itu orang Bugis, coba lihat reaksi yang muncul dari sana, kan? Ya, muncul. Karena mereka tahu Mahathir tidak tahu siapa itu orang-orang Bugis Makassar sebenarnya. Ya, jadi migrasi itu baru muncul setelah 1667. Jadi mereka di mana-mana, ya di mana-mana juga menjadi Bugis, apa saja menjadi Bugis, ya. Tapi itu orang-orang Makassar yang keluar juga lama kelamaan mungkin dia nyaman dengan istilah Bugis itu, Bugis itu. Tapi kalau Wajo sebenarnya dalam banyak hal itu Wajo kalau dia keluar, dia pasti kalau dia menyebut Bugis itu, dia menjadi Bugis Wajo. Dia sebut dia dari Bugis Wajo. Jadi ada sedikit penekanan pada Bugis Wajo. Istilah Bugis yang merujuk khusus kepada, ya, orang katakan merujuk kepada Bone dalam arti kata, karena Bone ini sekutu VOC yang paling utama. Ada beberapa dokumen-dokumen yang muncul di abad-abad ke-18 sebelum VOC sebelum VOC hancur, bangkrut 1799 itu. Dan juga ada dokumen-dokumen pemerintah Hindia Belanda kalau dia berbicara tentang Bugis Makassar. Itu ada semacam satu persepsi yang salah pada orang-orang Bone sendiri. Jadi ketika orang-orang ada dokumen-dokumen itu yang biasa menjadi rujukan pemerintah Hindia Belanda, kalau dia menyebut Bugis, itu orang-orang Bone dianggap dialah yang ditujukan. Padahal tidak.
Jadi pada abad ke-19 Bugis itu sudah mulai lebih jelas kelihatan. Sudah lebih jelas kelihatan dia namanya Bugis. Bukan merujuk pada Bugis Bone atau Bugis Sopeng saja. Setelah VOC runtuh. Ya, sejarah runtuh. Ya, dulu kalau orang bicara mengenai Bugis, mereka langsung merujuk Bone Sopeng. Tapi setelah itu, walaupun ada dokumen pemerintah Belanda menulis Bugis, malah orang-orang kerajaan Bone ini menganggap bahwa itulah yang dimasukkan Bugis, kami itu. Padahal tidak demikian. Jadi migrasi itu boleh kita sebutkan setelah 1667 itu. Jadi sebelumnya itu mungkin kita lebih melihat bahwa orang-orang Bugis Makassar Mandar ini adalah para pedagang-pedagang yang kamu lihat tidak punya. Coba kau lihat peta Indonesia, ya toh. Masing-masing ada kampung ya. Sebenarnya di sini saya tangkap beberapa inti dari pembatasan di tahun 1667 itu. Ada semacam pergolakan. Misalnya tadi juga Bapak menyinggung tentang DITI, itu juga salah satu pergolakan besar di Sulawesi Selatan. Perang Makassar antara Bugis Bone dan Makassar. Itu ada VOC dan VOC juga. Ada Bugis Sopeng juga ikut, ada Turatea juga ikut, ada Mandar, ada Wajo, macam-macam. Pokoknya itu perang kepentingan, bukan perang antara suku apa, tidak ada suku Bugis Makassar di waktu itu. Yang ada orang Goa, orang Sopeng, itu dia, orang Mandar. Begitu, tidak ada dibilang orang Bugis, orang Makassar, tidak ada. Punya kepentingan, siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Bahkan kerajaan Taluk saja ketika perang 1667 itu malah dia abstain, tidak ikut berperang. Karena apa? Karena ada pembicaraan antara Sultan Hasanuddin dengan Raja Taluk yang tidak klop. Sehingga Taluk itu diblokir oleh VOC supaya dia tidak keluar. Karena itu perang hanya tertumpu pada benteng Sumbopu. Kalau perang terbuka luas, lain ceritanya. Allahu a'lam. Mungkin ada kemenangan. Alam. Nah, apa yang kamu sampaikan tadi mengenai apa? Yang tadi Pak, ada gejolak perlawanan yang menandakan bahwa ada rasa tidak puas. Makanya orang-orang, misalnya orang-orang Makassar, Mandar dan Wajo yang bisa dikatakan gabungan dalam Perang Makassar ini, dia keluar dari Sulawesi Selatan karena tapi ingat, yang keluar itu bukan orang-orang Makassar, orang-orang Mandar, orang-orang Toraja, apalagi orang-orang Bugis Wajo, apalagi setelah Tosora dihancurkan 1670, bukan. Tapi orang-orang Bugis Bone Sopeng juga keluar karena itu saya katakan tadi, ini perang kepentingan, pengaruh Bone. Ya, pengaruh kerajaan Goa, ya, yang sejak 1643 itu sampai 1660-an itu cukup lama, sehingga kamu tidak bisa hilangkan begitu saja dengan menghancurkan kerajaan Goa. Pengaruhnya di Bone tidak ada. Itulah juga menyebabkan mengapa akhirnya Anumpalaka itu lebih nyaman tinggal di Bontoala. Dan dia tidak berani untuk kemudian mengambil alih posisi raja dari Lama Darmo. Dia tidak berani. Karena Lama Darmo punya anak Lapa Kokoe yang juga punya ambisi untuk menjadi raja. Ya akhirnya juga menjadi korban kemudian. Jadi yang keluar itu semua keluar. Ya semua suku, semua orang-orang ini keluar dia. Jadi bukan hanya itu. Mungkin yang lebih banyak keluar itu mungkin dari Goa, ya, dari Wajo. Mungkin lebih banyak keluar, tapi dia tidak bisa mengatasi orang Sopeng, tidak ada. Mereka kawin apa semua itu mengikat semua, jadi sulit membedakan. Sulit sekali. Seperti politik kita sekarang, bingung kita, sulit. Mana mana lawan. Sebenarnya di sini saya beberapa beberapa poin inti sebenarnya Pak. Kalau kita melangkah di pernyataan Bapak tadi yang di abad, kan ada perubahan Pak setelah hancurnya VOC. Di sini pandangan tentang VOC melihat orang Bugis yang bisa saya cakupkan di sini Bone itu sudah berbeda persepsi Pak. Sebenarnya saya gali lebih dalam ini.
karena ini kan berkaitan dengan kehidupan politik luarnya Bone juga, dan bagaimana Goa kan di sini bisa dikatakan masing-masing punya kepentingan. Ya. Nah, dari kepentingan ini persepsi itu kan sebenarnya dibangun oleh masyarakat maupun kolonial terhadap orang-orang bisa dikatakan Bone itu sendiri, Pak. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang bisa kenapa bisa hal seperti itu terjadi, Pak? Ada persepsi seperti itu, Bone. Persepsi bagaimana? Kan tadi Bapak mengatakan di sini sudah berubah ya persepsi. Oh ya, jadi memang ada persepsi yang saya sampaikan tadi bahwa ada dokumen-dokumen tertentu yang kemudian menjadi salah tafsir oleh orang-orang Bone atau kerajaan Bone ketika dokumen itu berbicara Bugis, dianggap itu merujuk pada Bugis Bone. Padahal lain. Di abad 19 itu sudah lain sekali. Pemerintah Hindia Belanda di abad 17-18 itu POC yang berkuasa itu kepentingan ekonomi di atas segala-galanya. Kepentingan ekonomi. Iya, dia kalau demi ekonomi apa saja dilakukan. Tapi ketika pemerintah Hindia Belanda 1800 mengambil alih hutang, tahun 1800 mengambil alih hutang POC yang jumlahnya 134 juta pundad itu, kurang lebih pemerintah Hindia Belanda sudah punya aturan hukum mereka bangun yang harus semua sama di mata hukum. Jadi tidak ada lagi yang dianak tirikan atau apa. Apalagi kalau mereka datang ke Makassar. Karena itu kita tahu kemudian di abad 19 itu Bone yang merasa di atas angin, ya datang lagi Belanda, dia juga mau setara, ya hanya karena dia mau setara akhirnya terjadilah perang, ya ekspedisi 1824, 1825, 1859, 1860 dan terakhir 1905 ketika seluruh Sulsel jatuh di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Kepentingan ekonomi. Iya. Sebenarnya ini bisa dikatakan panjang pembahasan kita, Pak. Dari migrasi sampai kepada perubahan pemerintahan sampai tentunya Bone. Saya belum mendapatkan sebenarnya intinya, dan kalau saya mau tarik dengan kehidupan yang sekarang, Pak, banyak orang-orang yang di luar sana bisa dikatakan orang-orang baru, bukan berkaca pada kita mengambil memang harus ada genealogi sejarah memandang migrasi ini, tetapi kalau mau dilihat dengan kita berkaca tahun 1600 itu mungkin langkah awal kita katakan migrasi, tapi tidak selamanya dia menjaga budayanya. Sebenarnya saya ingin kan di sini bisa dikatakan orang-orang Bugis Makassar itu memiliki kekentalan budaya tersendiri. Bisa didapat dari Latoa, buku tua yang bisa baca ada pengadilannya, Pak. Di sini di situ kekentalan budayanya itu apakah masih memang dijaga di luar atau memang itu dia sudah membaur dengan masyarakat di sana, Pak? Ya itu pembauran itu pasti karena orang Bugis di Makassar itu dia memang ya dalam arti kata bahwa orang-orang Bugis Makassar ini di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung sebenarnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi mereka ini kalau mereka keluar hampir jarang untuk kembali. Karena migrasi orang-orang Bugis Makassar ini sebenarnya dia menarik. Ada yang berhasil, dia datang lagi. Berhasil di satu tempat, dia keluar. Misalnya orang-orang Bugis Makassar itu ketika DITI itu banyak yang keluar juga. Itu banyak keluar. Ya, peristiwa perang yang kita tahu. Di tahun 46 itu terjadi begitu banyak pergolakan sehingga ada Westerling ya dengan korban 40.000 jiwa itu. Ketika Karno Sakar datang dan keinginannya ditolak, kemudian dia memproklamirkan juga berada di belakang DITI ya sama-sama dengan yang namanya Kartosuryo. Ada juga pergolakan semesta ya yang juga diproklamirkan di Makassar. Dan memang daerah kita ini oleh orang Belanda dia katakan the Owners Island,
Pulau Keonaran. Pulau Keonaran. Wah. Jadi memang tidak pernah aman dia bilang toh, ya. Tapi dia karena kamu ganggu, tapi kalau kau tidak ganggu, aman-aman saja, ya toh. Jadi mereka ini keluar. Jadi kalau kita temukan orang-orang Bugis Makassar pada beberapa tempat yang dikatakan masih kental budayanya, ya toh, masih dia ikuti upacara-upacara yang biasa dilakukan di daerah asalnya, itu mungkin kita perlu bertanya, barangkali mereka ini adalah orang-orang yang keluar di tahun-tahun 40-an, 45 ke atas. Bukan, tapi karena ini orang Bugis Makassar, yang Mandar kan dia pintar sekali bercerita tentang leluhurnya, ya toh, leluhurnya, sehingga kalau dikatakan dia tinggal di Kalimantan misalnya, mungkin dia bilang, oh dari dulu nenek moyang saya, apalagi dia punya bacaan sejarah tentang Lamadun Kelem, ya tahun 1600, ya 15 itu sudah keluar ke Kalimantan. 1715 ya dia keluar, baru dia cerita, oh dari dulu. Tidak mungkin baru, tapi yang jelas orang-orang Bugis Makassar itu dia bergaul ya, sehingga mereka kehadiran mereka juga diterima. Itulah juga yang barangkali yang ke Malaysia, ya, yang ke Malaysia itu kan, ya, yang ke Malaysia itu kan setelah juga perjanjian Bungaya itu. Jadi yang lima Opudaeng katanya, ada Opudaeng, 5 Opudaeng ini, yang membuat dalam grup-grup Facebook itu sepertinya baku hantam dia. Apakah Opudaeng ini orang Bugis atau orang Makassar? Orang Makassar. Jadi orang Malaysia ini yang mau cari leluhurnya, ya sepanjang yang saya ketahui, dia sudah pernah ke Wajo untuk mencari, dia pernah ke Goa untuk mencari, dia pernah ke Bone untuk mencari, dia pernah ke Luwu untuk mencari, karena ada Opudaeng, cerita mengenai Lamadun Sila apa semua. Tapi kalau kita mau berbicara mengenai ini, ya kita harus cari dia di sekitar tahun 1680 lah sampai 1721 misalnya, ataupun 1680-an sampai 1710 atau ya 710, karena 1710 itu sudah ada perkampungan Bugis oleh Opudaeng Manewa tidak salah, itu yang sudah ada di Malaysia, di daerah yang namanya Linggi, orang-orang Bugis itu. Jadi sudah ada. Jadi kalau jangan terlalu cari jauh dari tahun-tahun begitu, karena nanti 1721 baru diadakan perjanjian antara Raja Johor dengan orang-orang Bugis ini untuk menempatkan kerajaan Johor Riau Lingga Pahang ini jatuh diduduki oleh raja dari orang Melayu, tapi perdana menterinya adalah orang-orang Bugis yang turun temurun sampai kemudian kekalahan Raja Haji. Ya, bukan Raja Ali Haji, ya, Raja Haji, ya 1784 di Teluk Ketapang Melangkai. Jadi itu. Jadi orang-orang Bugis Makassar ini, ya kalau kita bisa juga tarik masuk kepada orang-orang Mandar, mereka ini ya di mana-mana dia berdagang, dia keluar banyak itu, dan sampai sekarang ini seluruh Indonesia kita lihat, sampai ada orang mengatakan Yusuf Kalla bisa menjadi wakil presiden karena orang Bugis Makassar ada di mana-mana katanya. Tidak, bukan karena itu, karena Yusuf Kalla punya capable untuk menjadi wakil presiden barangkali. Tapi begitulah. Jadi kalau kita berbicara migrasi, kita harus bedakan sebelum 1667 dan setelahnya. Kalau kita menyamaratakan semua itu migrasi, bahkan 1667 kalau migrasi orang-orang Bugis keluar itu mereka tidak punya kemana saja mereka keluar. Ya, ada yang ke Jawa, ada kemana-mana, di mana saja. Karena mereka tidak pada satu daerah yang menarik dia. Bahkan ada salah satu tulisan dari Dr. Mulis Paine yang membicarakan mengenai migrasi orang-orang Bugis setelah kejatuhan kerajaan Goa itu dia katakan adalah itu harus pulang orang-orang Melayu. Ya, ketika tahun 1511 orang-orang Portugis menghancurkan kerajaan Melaka, ya mereka datang ke sini, diambil alih kekuasaan oleh Aceh. Aceh mengantar orang-orang mubalik-mubalinya untuk menyebarkan agama Islam. Sini 1667 kembali lagi.
sampai katanya mereka ke sana, ya, harus balik. Itu pandangan, itu barangkali perlu lagi diolah atau diteliti juga lebih baik lagi. Ya, begini Pak, tadi kan sempat disinggung tentang migrasi orang-orang Bugis di Malaysia. Ya. Sebenarnya di sini agak menarik pertanyaan-pertanyaan tentang orang-orang Bugis di Malaysia, karena ada perdebatan katanya di Facebook ini mencari asal usul keluarga yang bisa dikatakan Opu Daeng ini sampai pada mencari, sampai datang ke Sulawesi untuk mencari keturunannya. Ya. Di sini sebenarnya agak menarik kalau saya lihat Pak. Mungkin saya munculkan pertanyaan yang saya harus mengambil dulu salah satu pendapatnya DG Hall. Di sini kan dia seorang pakar sejarah dan dia melihat bagaimana perkembangan Malaysia pada abad 18. Nah, dikatakan bahwa pada abad 18 perkembangan sejarah Malaysia itu rata-rata itu dipenuhi dengan orang-orang Bugis. Bisa dikatakan bahwa orang-orang Bugis di Malaysia ini mungkin sampai sekarang Pak, menarik bahwa dia memiliki peran penting dalam perkembangan Malaysia hingga hari ini. Dan mungkin kalau saya mau tarik sampai aspek kekinian, apa sih kontribusi orang-orang Bugis Makassar yang migrasi di sana sampai dari dulu hingga sekarang Pak? Ya memang ada pakar sejarawan DG Hall namanya itu, dalam bukunya History of Southeast Asia itu dia mengatakan bahwa abad ke-18 itu adalah abad orang-orang Bugis di Malaysia. Itu untuk memperlihatkan bagaimana peran pentingnya, misalnya Sultan Selangor yang pertama itu adalah orang-orang Bugis, Tapi kalau kita melihat kontribusi orang-orang migrasi orang-orang Bugis di masa lalu itu, mungkin kita lihat pada bagaimana mereka ini yang membuka penempatan yang baru. Kan penduduk masih kurang. Jadi kehadiran orang Bugis ini, dia yang membuka penempatan tempat bermukim yang baru, yang kemudian lama-kelamaan berkembang dengan sangat luas. Jadi mereka ini orang-orang Bugis yang tidak diperhatikan oleh orang lain, itu diperhatikan oleh migrasi orang Bugis ini. Dan kita tahu orang Bugis ketika mereka datang itu, mereka memang mencoba untuk tidak bersentuhan langsung mengganggu ketentraman yang ada, sehingga mereka biasanya meminta diperbolehkan untuk menetap dan membuka dan berikanlah tempat-tempat yang mungkin terpencil, dan dialah yang mengelola tempat itu. Jadi itu mungkin kontribusi besar yang dimainkan oleh orang-orang Bugis Makassar. Dan tentu sekarang juga mungkin pada misalnya perkebunan, yang kita tahu bahwa Malaysia itu kan kelapa sawit, getah, karet, dan juga mungkin ada sebagian yang bekerja di bagian pemerintah, tidak mungkin lebih banyak kepada persoalan membangun jalan raya dan sebagainya, ketenaga kontrak dan lain sebagainya. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin di lain waktu kita membahas bagaimana sejarah orang-orang Bugis di Malaysia ini. Kan juga mungkin sudah kita panjang dari tahun 1667 hingga masa kekinian. Sebenarnya mungkin saya simpulkan misalnya Pak, karena kan bisa dikatakan sudah lama perdebatan ini Pak. Orang-orang Bugis yang melakukan migrasi setelah tahun 1667, dan Bapak bilang dibatasi, sebelum tahun 1667 itu adalah pedagang, sesudahnya adalah dia migrasi. Bisa dikatakan kalau perlu kita katakan dia diaspora. Yang kedua Pak, kalau mau dilihat orang-orang Bugis di luar, dia bisa dikatakan bukan Bugis Bone, bukan lagi yang menurut perubahan politik Perang Makassar itu, tapi sudah menyeluruh Bugisnya. Bugis, Makassar, Mandar, bahkan Toraja, Jadi Toraja juga sudah di mana-mana ada. Apalagi kalau kita lihat ke Irian misalnya, kan banyak Toraja ke sana.
Jadi ya, jadi memang kita harus ada kejelasan yang harus ada pembeda ya. Jadi keluarnya orang-orang Bugis, dan tentu kita harus tahu bahwa orang-orang Bugis yang ada di hampir yang seperti Anda katakan, Mukhtar Naim mengatakan di mana ada tambatan perahu, di situ ada orang-orang Bugis Makassar itu Mandar, itu barangkali kita harus lihat bukan keberadaan mereka di banyak tempat itu bukan karena peristiwa 1667 itu saja, tapi peristiwa di abad 20, misalnya peristiwa DITI, peristiwa Kahar Musaka, ya peristiwa Westerling, ya peristiwa Andi Asis barangkali kalau perlu, dan juga mungkin di tahun 57 ada yang kita kenal dengan peristiwa Permesta. Karena itulah semua membuat orang-orang Bugis Makassar Mandar ini keluar. Jadi mereka keluar bukan karena daya tarik yang utama yang ada dari luar, tapi karena tolakan dari dalam. Itu barangkali ya. Berarti Pak, ini perubahan kondisi kita memandang ini migrasi, ada tekanan dari dalam ya, yang memicu mereka untuk keluar, ya, bukan dari luar. Bukan dari luar yang menarik. Menarik nih Pak, sebenarnya perdebatan migrasi Pak, tapi soal waktu ini kita terbatasi kan, mungkin sudah harus waktu sholat dulu Pak. Jadi mungkin saya banyak mengucapkan terima kasih banyak Pak. Rasa penasaran saya tentang migrasi ini dan mungkin menjawab kegelisahan saya hari ini Pak. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Demikian tadi pembahasan kami, perdebatan kami berdua mengenai migrasi orang-orang Bugis Makassar di masa lalu dan juga sampai kekinian, karena mahasiswa ini dia bingung kenapa banyak orang-orang Bugis Makassar yang berada di Nusantara ini. Bukan mereka berada karena peristiwa besar di 1667, tapi juga peristiwa di abad 20 juga berjalan sangat baik. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!